mungkin nanti materi saya agak berat. Ini mewakili Bapak Kapolri juga ya, Ya, Bapak? karena tadi sebelum saya hadir Pak Kapolri sempat telepon. Wis, terus mau ngomong tentang? Oh enggak tahu saya beliau telepon. Nah katanya sempat telepon. Oh, beliau sempat telepon saya lihat, tapi bukan telepon saya. Beliau sempat telepon. Saya kan nggak bilang kalau beliau telepon saya. Ya pasti semua orang telepon. Nah iya, Pak Kapolri sempat telepon memang. Saya itu sering diundang sama polisi-polisi, makanya mohon maaf saya sendiri nggak sempat ngundang polisi. Jadi saking seringnya diundang, jadi saya sebenarnya nggak enak itu selalu diundang, tapi saya sendiri belum pernah ngundang. Ini kan Nggak enak, Pak ya? Iya, kurang dianggap nanti nggak sopan gitu. Tapi insya Allah ini saya sekali lagi mungkin bagi yang masih berada di luar, kami beri kesempatan untuk menempati tempat duduk yang disediakan. Karena saya nggak enak, saya orangnya nggak enakan. Jadi kalau kurang lengkap ini nanti kalau ada yang masuk lagi saya ulang dari awal. Nanti saya Rapim Polri 2020 ini adalah bagaimana kita menciptakan rasa aman dan juga nyaman di seluruh wilayah Republik Indonesia. Nyaman, aman ya. Aman, nyaman kadang-kadang dianggap sama Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya aman dan nyaman itu hal yang berbeda. Sama. Beda gini. Ada nyaman, ada aman. Ada nyaman, ada aman. Ini gambaran. Iya. Nyaman itu misalnya nih kalau seorang perempuan itu merasa nyaman kalau dia berjalan dengan suaminya, pasangannya. Digandeng suaminya. Digandeng suaminya itu nyaman. Rasanya nyaman. Nyaman. Itu. Kapan merasa aman? Kalau misalnya digandeng polisi itu aman. Nah, aman dan nyaman tercipta Ya. kalau kita punya atau wanita punya suami polisi. Jadi digandeng suami yang sekaligus polisi. Itu aman dan nyaman sekaligus tercipta. Iya, luar biasa. Ini beruntung berarti ibu-ibu Bayangkari ya. Iya, Karena ada nyaman langsung sekaligus nyaman aman dan aman langsung menjadi satu. Digandeng suami, tapi catatannya kalau digandeng polisi itu harus sejajar loh ya. Ya. Nah, ini baru merasa aman. Karena kalau polisinya di belakangnya ini agak, lah ini beda. Iya. Nah, ini bukan rasa aman tapi diamankan. Banyak ini Pak di tahun-tahun sekarang ini ada dua hal yang bisa jadi gesekan, itu mengenai keamanan dan keimanan. Nah, ini sering jadi isu-isu Pak. Nih, keamanan dan keimanan itu. sebenarnya bagaimana kita berpikir dan memandangnya saja. Iya. Keamanan dan keimanan itu sebenarnya hanya berbeda sedikit di masalah ada yang mau masuk dan ada yang mau keluar, gitu aja sebenarnya. Gimana biasa Pak? Nih, Di Jakarta lah misalnya daerah. di Jakarta misalnya. Keamanan itu adalah kewaspadaan kita supaya kita terjaga dari hal-hal yang kemungkinan keluar. Misalnya nih, kalau kita di keramaian di Jakarta, Daerah yang keamanan di mana? Jakarta misalnya, daerah yang harus waspada keamanan. yang rawan di kota, misalnya di kota. Sebelum kota dia sekitar Harmoni. Iya. Nah, itu keamanan harus ditingkatkan karena di situ rame. Kita harus jaga-jaga. Iya. Karena takutnya ada sesuatu yang keluar. Oh. Ini dompet harus kita jaga. Harus kita amankan supaya nggak keluar. Oh, ini keamanan. Keamanan. Iya. Tapi kalau keimanan itu Daerah mana nih kira-kira nih? Nah, kalau kita sudah masuk ke kotanya itu di, Iya. di Mangga Besar itu keimanan yang penting. Kita harus jaga. Iya. Karena khawatir ada sesuatu yang dimasukkan. Jadi kalau keamanan itu takut ada yang dikeluarkan, kalau keimanan takut ada yang dimasukkan. Nah, itu. Hanya bedanya di situ. Intinya sama-sama dijaga. Iya. Cuma satunya jangan sampai keluar, yang satunya jangan sampai masuk. Gitu aja. Itu. Iya. Kalau itu seimbang, maka keluar dan masuk akan seimbang juga. Keamanan dan keimanan sudah stabil. Kayaknya benar gitu Pak yang diomongkan ya Pak. Ini saya juga baru nemu gitu. Kayaknya bener ya. Padahal saya nyari, Anda juga kadang-kadang bertanyanya bikin kaget. Ya sesuatu yang disiapkan ya. Karena memang koordinasi itu penting. Sekarang teknologi juga luar biasa canggih. Koordinasi sekarang dengan smartphone juga sangat mudah dilakukan. Biasanya ini saya beritahu Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau di perusahaan-perusahaan yang sering saya diundang itu, biasanya di sebuah instansi itu ada 2 grup WhatsApp biasanya yang berkaitan dengan instansi tersebut. Yang pertama itu grup WhatsApp di mana isinya itu adalah anak buah dan pimpinannya di-invite. Itu. Yang kedua
WhatsApp yang isinya hanya anak buah. Yang pertama yang pimpinannya di-invite adalah WhatsApp yang untuk membicarakan apa yang akan dilakukan perusahaan, apa yang akan dilakukan ke depan. Tetapi kalau WhatsApp yang isinya hanya karyawan, anak buah, itu adalah untuk membicarakan apa yang dilakukan pimpinan. Ini harus kita waspadai. Anda pernah tegang? Pernah lah. Pernah stres? Sering. Pernah panik? Ya sama aja gitu, tegang. Nah, ini orang yang tidak bisa membedakan. Tegang, stres, panik itu beda. Jangan disamakan. Kalau dianggap sama nanti solusinya nggak tepat. Misalnya? Ini gambaran aja. Bedanya, tegang itu kapan dirasakan? Tegang itu kalau misalnya saya, seorang laki-laki, seorang suami, dimarahin istri, nah itu yang saya rasakan tegang. Itu perasaan yang dirasakan seorang suami dimarahin istri itu tegang. Tapi kalau seorang suami sebagai bawahan atau karyawan dimarahin atasan atau bos, itu stres. Ini sebagai karyawan, sebagai bawahan dimarahin bos itu yang dirasakan stres. Karena berkaitan dengan masa depan karir, masa depan keluarga. Iya. Kapan panik? Nah, kapan? Nah, ini kalau atasan kita kebetulan istri kita juga. Wah, itu panik. Di rumah dimarahin, di kantor dimarahin, nggak bisa menghindar. Itu panik di situ. Dalam tekanan terus ya, Pak. Luar biasa. Dalam pressure Itu terus. bedanya di situ. Jadi levelnya yang berbeda. Kita harus tahu persis supaya bisa membedakan, mengatasi masalah tadi. mengatasi masalah. Dan alhamdulillah kalau melihat bapak-bapak polisi ini saya merasa Tenang ya, Pak ya. malah terancam malah saya. Kalau saya tuh banyak polisi, di semua polisi malah tenang, Pak. Yang Maksudnya? agak tenang tuh kalau ada polisi cuma 2 orang terus ada operasi itu agak tenang saya malah, Nah, Pak. ini kelihatan orang nggak biasa tertib itu kelihatan. Oh, Kalau Pak, saya ya? biasa tertib. Oh. Kalau saya berhadapan dengan petugas dimanapun saya tenang karena merasa kalau rakyat yang tertib tidak akan ragu-ragu ketemu petugas karena tenang. Weh. Punya SIM, Ada, Pak. Terus punya ini STNK ada. ada, Pak. Nah, ini yang perlu dicurigai. Kenapa? SIM punya, STNK punya, padahal saya tahu dia nggak punya kendaraan, Pak. Ini dari punya siapa itu STNK-nya? Bapak menjebak. Loh. Tertib dong, Pak. Lah iya makanya cuma tertib, aman, nyaman. Jadi sekali lagi saya memang ingin memberi pembekalan lah ya. Wis. Oke. Mungkin nanti materi saya agak berat. Ini mewakili Bapak Kapolri juga ya, Ya, Bapak. karena tadi sebelum saya hadir Pak Kapolri sempat telepon. Wis. Terus ngomong tentang? Oh enggak tahu saya beliau telepon. Nah, katanya sempat telepon. Loh, beliau sempat telepon saya lihat, tapi bukan telepon saya. Beliau sempat telepon. Saya kan nggak bilang kalau beliau telepon saya. Ya pasti semua orang telepon. Nah iya, Pak Kapolri sempat telepon memang. Dan mungkin mohon maaf Pak Gatot, mungkin hanya sampai di sini Bapak-bapak. Ini bukan masalah materi yang habis, tapi waktunya yang habis. Materi masih banyak, kalau tidak percaya silahkan diundang. Untuk 34 provinsi di Indonesia saya siap datang kapanpun. Wes. Jadi boleh tepuk tangan, tidak perlu ragu-ragu. Kita hanya membantu memberikan doa, mudah-mudahan menjadi tugas dan apa yang dijadikan semangat di Rapim ini bisa terwujud tahun 2020 yang lebih damai dan lebih aman untuk seluruh bangsa Indonesia. Sekali lagi kalau ada kata-kata yang salah mohon dianggap benar. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang mari kita gali sumur lagi. Sukses terus untuk Kepolisian Republik Indonesia. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.